Carbon Capture and Storage System atau CCS yang menjadi viral baru-baru ini karena ditanyakan oleh salah satu calon wapres kita pada forum debat cawapres kemarin. Carbon Capture and Storage. Budidaya paus ini mungkin bisa menjadi solusinya. Sebelum masuk, kita perlu tahu dulu nih, apa sih CCS itu? Karbon, zat arang yang dilambangkan dengan huruf C, capture atau menangkap, dan menyimpan atau storage. Mudahnya bisa dibilang begini, cara atau teknologi untuk mengelola karbon agar tidak terlepas ke atmosfer bumi. Bisa dengan disimpan ke dalam tanah, atau bisa dibuat menjadi produk baru, yang pada intinya mencegah global warming. Alam ini sebenarnya sudah memiliki sistem pengolahan karbon itu sendiri. Yang paling umum diketahui itu hutan. Hutan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Solusinya dengan mencegah penggundulan hutan dan reboisasi yang tidak pernah kita lakukan. Contohnya dengan pembangunan IKN di paru-paru dunia. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pembangunan IKN, hanya tidak sinkron saja dengan pertanyaan tentang CCS dan pembahasan kali ini. Budidaya paus ini adalah sebuah solusi. Mamalia laut raksasa ini ternyata memiliki manfaat tak ternilai untuk mengurangi emisi karbon sepanjang hidupnya, bahkan saat mereka mati. Apakah kalian tahu tempat yang menjadi penghasil oksigen terbesar di dunia? Seperti dunia ini, 70%-nya adalah lautan. Lautan menyumbang 70% lebih oksigen ke dunia ini. Dan aktivitas manusia penyumbang karbon terbesar ke dunia. Mungkin kalian sekalipun tidak pernah berpikir kenapa paus menjadi hewan terbesar di dunia. Hal ini karena fungsinya menjadi tang hidup yang menangkap dan memerangkap berton-ton karbon dioksida. 12 spesies paus besar yang tersebar di dunia, mereka menyimpan 2 juta metrik ton karbon di tubuhnya, yang setara dengan pembakaran 851 juta liter bensin. Bahkan ketika paus mati, bangkai mereka akan memerangkap karbon dioksida yang akan tenggelam ke dasar lautan. Setidaknya 62.000 metrik ton karbon lain terperangkap di dalam bangkai paus yang tenggelam setiap tahunnya dan memerlukan waktu hingga 1000 tahun bagi air dan unsur-unsur di dasar laut untuk naik ke permukaan, yang artinya karbon diserap secara efektif selama lebih dari 1 milenium. Ketika unsur itu naik ke permukaan, telah diolah oleh makhluk yang tinggal di dalam laut. Ini mungkin adalah sebuah solusi paling tepat, organik, dan murah. Karena hanya butuh regulasi atau larangan berburu paus, maka mereka akan berkembang biak sendiri, tanpa biaya yang harus dikeluarkan. Tidak hanya itu, secara tidak langsung, paus berperan menyerap karbon dioksida dengan kotorannya. Ketika paus membuang kotorannya di dekat permukaan laut, kotoran paus yang kaya akan unsur pemupukan seperti nitrogen, fosfor, dan zat besi, kotorannya akan menyuburkan fitoplankton sehingga plankton dapat berfotosintesis dengan baik dan menghasilkan oksigen yang kita hirup saat ini. Kolaborasi kedua hewan ini sudah memenuhi kaidah CCS, bahkan CCUS. Sudah kalian berterima kasih dengan plankton hari ini? Karena mereka menyumbang 50 hingga 80% oksigen yang ada di bumi ini. Berterima kasihlah. Pada tahun 2019, IMF merilis artikel pandangan yang menaksir nilai konservasi paus. Untuk satu paus berukuran besar memiliki nilai 2 juta dolar. Dan untuk seluruh populasi paus, jumlahnya mencapai hingga 1 triliun dolar. Dalam artikel yang berjudul A Strategy to Protect Whales Can Limit Greenhouse Gases and Global Warming. Hal ini untuk membantu peningkatan populasi paus, karena populasi paus yang kian menurun akibat perburuan paus yang dilakukan besar-besaran. Meskipun masih sekedar pandangan dan tidak terrealisasi,
Setidaknya kita tahu manfaat paus ini untuk kehidupan di bumi. Perburuan paus ini sudah ada sejak lebih dari 300 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada perburuan paus komersial yang dilakukan. Seperti di Jepang misalnya, hingga akhir tahun 1930-an, lebih dari 50.000 paus dibunuh setiap tahunnya. Dan pada tahun 2019, pemerintah Jepang telah melegalkan lagi perburuan paus komersial, meskipun dikecam oleh dunia internasional. Bahkan di Indonesia sendiri, ada tradisi berburu paus yang dilakukan oleh masyarakat adat Lamalera NTT. Namun, masyarakat adat Lamalera memiliki aturan atau regulasi tentang paus yang boleh diburu dan kapan pelaksanaannya. Dan hasilnya pun akan dibagikan ke warga masyarakat di sana. Jadi ini bukan perburuan yang masif, yang bertujuan untuk komersial, dan ini masih diperbolehkan, meskipun tetap dikecam oleh para pecinta binatang. Namun sayangnya, pemerintah sendiri malah tidak memiliki regulasi tentang hal ini. Melihat manfaat paus, harusnya pemerintah Indonesia membuat regulasi tentang paus agar mereka tidak punah. Ya, semoga mereka tetap lestari. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan Mas Gibran. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Dan mengakomodir juga keinginan dan cita-cita Mas Gibran untuk membuat kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kebetulan ya Mas, paus itu berkembang biak dan beranak di sekitar perairan Indonesia. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Memang tidak ada makhluk yang diciptakan tanpa memiliki manfaat bagi orang-orang yang berpikir. Oke guys, sampai jumpa.